Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Bagi kita kaum muslimin yang memahami bahwa hidup kita di dunia ini sementara dan ada kehidupan yang kekal abadi nanti, yaitu akhirat, maka kita faham dan sadar kita harus menyiapkan bekal. Kita harus menyiapkan modal. Dan bekal kita di akhirat kelak itu bukan bersifat harta, bukan bersifat dirham dan dinar, tetapi bentuknya adalah amal soleh, al-hasanat, al-a'malu as-salihah. Itu yang akan menjadi modal kita nanti pada hari kiamat. Karena itu kita diingatkan untuk berusaha menyegerakan kebaikan dan amal-amal soleh kita ini sesegera mungkin. Jangan sampai kita menunda-nunda. Kenapa? Karena boleh jadi seorang manusia itu berada dalam kondisi sulit, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak mampu lagi nantinya. Karena itu jangan pernah menunda-nunda amal soleh atau kebaikan. Dalam agama kita, kita faham bahwa modal kita adalah al-amal as-solihah, amal soleh kita. Dan amal soleh itu kata para ulama ada yang bersifat wajib, yaitu al-faraid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah modal kita. Dan yang kedua adalah an-nawafil, yaitu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bonus pahala tambahan dari modal dasar kita tadi mengerjakan amal soleh berupa al-faraid atau kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Karena itu baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk bersegera mengerjakan, melakukan amal soleh. Dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bersegera melakukan ketaatan, amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah kerjakan amal soleh sebelum datang 7 perkara, 7 kondisi yang membuat kalian tidak mampu lagi secara optimal melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Amal soleh yang dimaksud di sini tidak hanya terkait dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi amal soleh yang dimaksud ini adalah semua kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya,
untuk masyarakat dan umat, baik itu di dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW ingatkan, segerakan amal soleh itu kalian kerjakan sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Yang pertama kata Rasulullah, hal tantaziruna illa fakhran munsia. Apakah kalian baru mau beramal soleh, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, setelah datang kefakiran yang membuat kalian lupa dan tidak bisa melakukan ketaatan. Kefakiran sering sekali membuat seseorang lalai dan tidak mampu melakukan amal soleh. Kenapa? Karena hari-harinya, waktu-waktunya itu dipenuhi dengan upaya mengejar kecukupannya. Karena itu dijelaskan dalam sebuah riwayat, kadal fakru ayyakuna kufran. Sering sekali kefakiran itu membuat seseorang berbuat atau menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktunya habis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga sampai sholat subuh pun tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Harus mengejar waktu untuk mencari nafkahnya. Bahkan sholat 5 waktu tidak bisa dia kerjakan. Kenapa? Karena dia diburu waktu sehingga mendapatkan rezekinya. Karena itu kita diingatkan, hai kalian, kata Rasulullah, sebelum nanti datang masa kefakiran yang membuat kalian sulit melakukan ketaatan, maka segerakanlah melakukan amal-amal soleh tersebut. Rasulullah SAW bahkan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari kefakiran. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari azab kubur. Kenapa demikian? Karena sering sekali kefakiran seseorang itu membuatnya lupa untuk melakukan ketaatan, kebaikan, terutama yang faraid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama ini betul-betul kita ingatkan, karena sering sekali seseorang yang dalam kondisi lapang, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kesempatan, tetapi karena dia menunda-nunda ketaatan, boleh jadi suatu saat dia akan terjerumus, dia akan jatuh, sehingga dia menjadi fakir miskin, membuatnya tidak bisa lagi melakukan ketaatan. Yang kedua, au ghinan mutghiyah. Apakah kalian baru mau akan melakukan ketaatan ketika datang masa kaya yang membuat kalian itu melampaui batas? Ini peringatan untuk orang-orang yang saat ini Allah uji dengan kefakiran. Jangan sampai kalian menunda-nunda ketaatan sehingga nanti sampai masa kalian kaya, dan ketika kekayaan itu engkau miliki membuat kalian melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa memiliki segalanya. Ketika seseorang merasa kaya, merasa memiliki segalanya, sering sekali membuatnya lalai. Bahkan dia merasa tidak perlu lagi melakukan ketaatan dan kewajiban. Dalam hal ini tidak berarti agama Islam melarang orang untuk kaya, bukan. Yang ditakutkan adalah ketika kekayaan itu membuat seseorang melampaui batasnya. Dalam agama kita bahkan diingatkan, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang-orang yang soleh. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beramal ketika kita dalam kondisi kaya itulah sesungguhnya amal yang sangat istimewa. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
kapan sedekah yang paling afdal, yang paling bagus? Rasulullah SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, tahsyal faqra wa ta'mal ghina wa la tumhil, hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Rawahul Bukhari. Kata Rasul, sedekah yang paling afdal itu adalah ketika engkau mengeluarkan hartamu dalam kondisi engkau sehat, engkau sangat mencintai hartamu itu, alias engkau kaya. Tahsyal faqra, engkau takut kefakiran. Wa ta'mal ghina, engkau menyenangi kekayaan itu. Dan jangan sekali-kali, kata Rasulullah, memperlambatnya. Sampai nanti ketika nyawa berada di tenggorokan, baru engkau katakan, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan. Padahal sesungguhnya ketika engkau wafat, engkau mati, pasti harta itu akan habis dibagi. Ini artinya pahala seseorang yang beramal soleh ketika dalam kondisi kaya itu ternyata memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena dalam kondisi tersebut dia sangat mencintai harta itu. Kemudian yang ketiga, au maradon mufsida. Apakah kalian baru mau akan beramal soleh ketika datang masa sakit, di mana masa sakit itu merusak fisik seseorang? Ini mengingatkan kepada mereka yang Allah anugerahkan badan yang sehat, fisik yang kuat, yang gagah. Jangan tunda-tunda amal soleh, amal kebaikan, sampai nanti masa sakit itu datang. Kenapa? Karena masa lemah itu menyulitkan seseorang untuk optimal dalam beribadah. Dan banyak amal ibadah dalam agama kita ini yang membutuhkan fisik. Seperti ibadah sholat misalnya, ibadah haji, ibadah umrah misalnya. Itu membutuhkan fisik seseorang. Pergi ke masjid misalnya, ketika dalam kondisi sehat, inilah yang harus kita lakukan. Pergi ke tanah suci ketika kita sehat, inilah kita kerjakan. Kenapa? Ketika kondisi sakit, maka orang akan sulit untuk optimal melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak seorang pun bisa menjamin bahwa dirinya selalu sehat. Tak seorang pun bisa meyakini bahwa dirinya selalu kuat. Kenapa? Karena ada saja waktunya Allah uji kita ini dengan masa-masa sakit, masa lemah. Maka sebelum datang marad, masa sakit itu, maka segerakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istimewanya mereka yang masa sehatnya selalu melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Misalnya selama sehatnya dia terbiasa pergi ke masjid. Selama sehatnya dia terbiasa puasa Senin Kamis misalnya. Puasa Ayyamul Baid misalnya. Melakukan ketaatan, membantu orang misalnya. Nah, ketika dia jatuh sakit, maka ada sebuah hadis yang menenangkan, menenteramkan orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu lagi melakukan ketaatan. Seperti halnya ketika dia sehat. Apa kata Rasul? Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia dalam kondisi musafir, kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Dia akan mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana yang biasa dia kerjakan ketika dia dalam kondisi sehatnya dan dalam kondisi ketika dia muqim, tidak sedang musafir. Subhanallah, ini salah satu keberkahan di mana seseorang yang membiasakan masa sehatnya beramal ibadah, menyegerakan dalam kebaikan, ketika diuji dengan sakit, maka insya Allah ketika amal soleh itu tidak bisa dia kerjakan, dia tetap akan mendapatkan reward, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dia kerjakan selama ini. Dicatat amalnya. Kenapa? Karena semasa sehatnya dia sudah terbiasa melakukan ketaatan kebaikan tersebut. Kemudian yang keempat, au haraman mufnida,
apakah kalian baru mau akan melakukan ketaatan ketika datang masa tua yang membuat seseorang itu pikun? Ini peringatan kepada mereka yang masih muda, mereka yang masih anak-anak, mereka yang masih gagah dengan masa mudanya. Jangan sampai menunda amal soleh itu, ya, sehingga nanti sampai masa tua, di mana masa tua itu sering sekali membuat seseorang terbatas untuk melakukan ketaatan. Haraman mufnida atau mufannida kata para ulama adalah masa tua yang membuatnya lupa dengan segalanya, membuatnya pikun, kembali lagi seperti anak bayi, bahkan tidak bisa membedakan sesuatu. Ya. Nauzubillah min zalik. Karena itu Rasulullah SAW sering mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai di masa tuanya dijadikan seorang yang lupa, seorang yang pikun. Di antara doanya, wa a'udzubika min an uradda ila ardzalil umr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari masa tua yang pikun. Ini artinya masa tua ternyata memiliki keterbatasan. Karena itu sebelum datang masa tua itu, segerakan ketaatan demi ketaatan. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, au mautan mujhiza. Apakah kalian baru mau melakukan ketaatan ketika datang kematian yang tiba-tiba? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menyegerakan amal soleh, ketaatan sebelum datang kematian. Dan kematian itu adalah sebuah misteri. Ada 3 hal yang ada pada kematian itu. Pertama, waktunya tidak diketahui. Kemudian kapan kematian itu terjadi dan di mana? Waktu tidak diketahui, tempatnya tidak diketahui. Dan yang ketiga, apakah seseorang itu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Al-mautu, kematian ini, kata para ulama, apalagi di akhir-akhir zaman, sering terjadi al-mautul faj'ah, kematian yang mendadak. Dan itu salah satu tanda hari kiamat, bahwa sering terjadinya kematian yang mendadak. Dan kematian yang mendadak ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rohatun lil mu'min wa akhzatun asifun lil fajir. Kematian yang mendadak ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi sebaliknya adalah azab, siksaan bagi mereka ahli maksiat. Nah, sebelum datang ajal tersebut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba waktu dan saatnya ajal itu tiba, tak seorang pun dapat memperlambatnya, mempercepatnya, masing-masing sudah ada waktunya. Ini artinya apa? Sebelum kematian itu datang tiba-tiba yang membuat seseorang tidak bisa lagi melakukan ketaatan, maka segerakan lakukan ketaatan tersebut, kata Rasul. Kemudian yang keenam, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar. Apakah kalian baru mau akan melakukan ketaatan, amal soleh ketika nanti datang dajjal? Dan dajjal itu sesuatu yang sangat buruk untuk ditunggu. Kenapa demikian? Karena dajjal ini secara bahasa adalah pembohong, Mesias palsu. Kenapa? Karena dia nanti akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan dia memiliki keistimewaan yang luar biasa banyaknya. Bahkan hal-hal yang ajaib pun bisa dia kerjakan. Menghidupkan orang yang mati, menjadikan kemarau tersebut berubah menjadi hujan, dan seterusnya. Bahkan ya, dia bisa membolak-balikkan sebuah fakta. Nah, sebelum datang masa itu,
kata Rasul. Segerakan, kenapa? Karena ketika datang masa Dajjal itu, maka seorang akan sulit untuk selamat dari tipu daya Dajjal. Disebutkan dalam banyak riwayat, Dajjal ini adalah salah satu tanda besar dari terjadinya hari kiamat. Dan Dajjal ini dipersonifikasikan memiliki tubuh yang gempal, buta mata sebelah atau matanya sebelahnya keluar seperti buah anggur, dan di dahinya tertulis kafir, yang itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Maka kita diingatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal ini. Kita diajarkan untuk menghafal surah Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama, karena ini salah satu keberkahannya kita bisa diselamatkan dari Dajjal. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Apakah kalian baru mau akan melakukan ketaatan ketika datang hari kiamat? Dan huru-hara hari kiamat itu sangat menakutkan. Huru-hara hari kiamat itu asyad wa adha, mengerikan, menakutkan. Kenapa? Karena saat itu masing-masing orang harus memperhatikan dirinya masing-masing. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada saat terjadi hari kiamat itu nanti manusia-manusia ini menjadi seperti laron yang berterbangan. Saking menakutkannya. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid." Pada hari kiamat itu nanti orang-orang yang menyusui lupa dengan anak susuannya, wanita-wanita yang hamil keguguran, dan orang-orang akan terlihat mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu menyeramkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita usahakan sebelum datang 7 perkara ini, segerakan ketaatan dan kebaikan. Kenapa? Karena modal kita yang bisa kita bawa nanti tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh kita. Mata uang pada hari kiamat itu bukan dinar dan dirham, tetapi ketaatan, amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus memperbaiki amal-amal kita. Semakin bertambah umur kita, semakin baik pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.